mereka kaget. Nabi SAW bilang, bagaimana kalau saya minta kepada Allah dan Allah terima? Apa kalian akan beriman? Kata mereka, kalau kau keluarkan dari gunung batu itu unta betina, kalau ngalir air, mungkin keluar debu, masih ringan. Ini keluar unta dari gunung batu. Kalau kau keluarkan dari sana, kami akan beriman. Nabi SAW berdoa, keluar unta betul, unta betina. Dan ada syarat lain mereka minta, unta betina itu harus susunya banyak dan bisa memberikan susu satu negeri ini. Lalu apa yang terjadi? Keluar benar unta betina dari situ. Mereka kaget lihat itu. Dan susu unta itu benar-benar, Bapak Ibu sekalian, Allah dalam riwayat sahih dikatakan memang bisa memberikan minum susu semua satu negeri. Jadi mereka pun tidak perlu memerah. Untanya datang setiap hari lewatin rumah semua masyarakat satu-satu. Mereka cuma taruh nampan di situ, kemudian di embernya nanti kemudian untanya tinggal ngisi, mereka tinggal buka pintu ambil susunya. Mukjizat dari Allah SWT. Apa yang terjadi? Apakah mereka beriman? Tidak. Mereka membunuh lagi unta itu. Dibunuh supaya tidak ada lagi bukti buat Nabi SAW. Begitu kurang lebih perilaku Quraisy. Jadi orang Quraisy ini pada saat minta para Nabi tadi bukan untuk beriman, jadi sama dan sama nama Rasul Nabi SAW nanti. Jadi walaupun sudah datang dilihatkan, nanti mereka cari lagi alasan untuk mengatakan tidak benar. Sihirlah, inilah, itu beragam macam alasan. Di sini cuma sekalian perlu juga Anda ketahui ada sebuah riwayat Bukhari yang berbunyi luar biasa. Pada saat dialog itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam. Jadi pada saat itu tadi ayat-ayat yang sudah disampaikan tuh, Al-Isra tadi dan disebutkan lagi setelahnya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dan Jibril berkata, Allah telah mengutus aku kepadamu wahai Muhammad untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama, bila engkau ingin maka bersabarlah dalam mendakwai mereka. Kalau kamu ingin, sabar aja. Gak usah pedulikan apa yang mereka minta. Tetap dakwah, tetap aja orang masuk Islam. Tetap sampaikan, gak usah peduli. Permintaan mereka gak usah dipenuhi. Atau yang kedua, kata Jibril AS, bila engkau mau, Allah tawarkan akan memenuhi semua permintaan mereka. Semua yang diminta, tiba-tiba sekarang bisa jadi. Mekah berubah, kaya raya. Allah bisa menurunkan malaikat untuk mereka lihat. Bisa. Tetapi bila telah melihat semua itu lalu mereka tidak beriman, maka Mekah tidak tertinggal sekeping pun. Habis. Allah hancurin semua. Mekahnya masyarakatnya habis semua. Nabi SAW dikasih opsi. Mau kau berdakwah sabar, gak usah pedulikan permintaan mereka, atau dipenuhi sama Allah sekarang. Tapi kalau mereka tidak beriman, habis Mekah. Apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan, saya akan sabar dalam menghadapi mereka. Saya masih berharap Allah bisa mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya Nabi SAW terkenal Nabi yang sangat sabar. Beliau juga mengatakan dalam hadis yang sahih, semua nabi-nabi disiapkan oleh Allah doa yang makbul. Ada doa unggulan. Kalau dia ucapkan, selesai, dikasih. Dan semua nabi itu tergesa dalam menggunakan doanya di dunia. Jadi minta kaumnya dihancuri, minta apa, dipakai. Dan aku menunda doaku itu untuk umatku di akhirat, supaya bisa diselamatkan. Gitu kan? Nabi SAW sangat sayang dengan kita dan beliau bersabar. Dan juga akan kita lihat bagaimana pada saat beliau ekspansi dakwah ke kota Taif, sama halnya. Jadi waktu ditolak sama orang-orang Taif, yang terjadi apa? Allah utus Jibril, lalu Jibril datang dengan malaikat satu lagi penjaga gunung. Kata Jibril, hai Muhammad, Allah utus saya karena kau tadi sudah ditolak dakwah di kota Taif ini. Nabi setiap jalan dimasukkan kakinya satu diangkat dilemparin batu, kakinya satu yang turun dilemparin batu. Jadi berdarah-darah kaki beliau. Ditolak dakwah di Mekah, di kota Taif, kurang lebih 60-70 km dari Mekah. Sampai sekarang masih ada kota itu, pegunungan tinggi. Yang terjadi dimasukkan apa? Nabi SAW didatangi Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau mau, ini ada malaikat penjaga gunung. Allah bilang terserah, kau suruh apa saja. Kalau kamu mau, suruh dia gabungkan kedua gunung. Ada gunung besar di Mekah, ada gunung besar di Taif. Itu gunung dirubuhin, mati semua ini, dua kota habis. Sekarang kalau kamu mau, hai Muhammad. Langsung kata Nabi SAW apa? Tidak, aku masih ingin bersabar. Dan aku berharap mudah-mudahan ada dari keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Apa yang terjadi? Dari kota Taif cuma sekarang keluar satu sahabat yang mulia. Tahu siapa namanya?
paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah. Abu Hurairah dari kota Taif, yang tadinya sudah mau Allah hancurin. Nabi masih mengatakan, saya berharap keluar dari turunan mereka nanti yang beriman kepada Allah. Keluarlah Abu Hurairah Ad-Dausi, dari suku Dausi dari kota Taif. Baik, melihat tidak ada lagi jalan berdialog dengan Nabi SAW, maka pemuda-pemuda Quraisy sepakat untuk mengundang An-Nadhr ibn Harith. Nah, ini ada lagi kisah lain ya. An-Nadhr ibn Harith ini sangat terkenal orang yang suka membual. Jadi dia suka membuat cerita-cerita dongeng yang tidak benar dikarang-karang sama dia, tapi orang suka karena dia punya retorika yang bagus gitu. An-Nadhr ibn Harith ini pandai bercerita banyak kisah-kisah, baik dari negara-negara atau karena dia banyak bepergian, atau dia karang-karang cerita dan seterusnya. Ya. Kemudian dia dasarnya dari Quraisy tapi tinggal di kota Taif. Nanti kan kita nyinggung kota Taif ini. Kota Taif kurang lebih 60 km dari Mekah. Kalau kita sekarang kayak dari di puncak, tempatnya dingin, enak. Setiap Nabi SAW berbicara dimanapun Nabi bicara, ya, keluar rumahnya bicara sama siapapun, selalu An-Nadhr ibn Harith ditugaskan dan dibayar oleh Quraisy untuk ikut juga bicara. Jadi dia juga selalu bicara. Nabi bicara di sini dakwai orang, dia juga bicara di sana ngumpulin orang. Jadi dimanapun Nabi SAW bercerita atau menyampaikan dakwanya, maka Nadhr pun bertugas segera bercerita di tempat itu agar orang-orang beralih dari majlis Nabi SAW. Beberapa hari metode ini berhasil mengalihkan sebagian besar orang yang belum beriman berkumpul untuk mendengarkan Islam di majlis ke majlis An-Nadhr. Di Nadhr bin Harith ini berhasil dengan retorika dia menarik di beberapa hari awal gitu. Lalu An-Nadhr berkata, Muhammad tidak lebih baik dari aku. Ia membual, aku juga membual. Jadi dianggap Nabi SAW itu ngawur ngomong sembarangan. Dia bual, saya juga membual, saya juga bisa buat gitu. Tetapi orang-orang akhirnya bosan karena kisahnya berputar di situ-situ terus gitu. An-Nadhr itu. Dan Allah menceritakan tentang An-Nadhr ini di dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 25. Tentang An-Nadhr bin Harith yang suka membual tadi, itu yang coba mengalihkan dakwah Nabi, diceritakan dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 25. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minhum man yastami'u ilaik وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan bacaanmu, ucapan ayat Al-Quran. Karena Nabi SAW ini jemaah sekalian tidak banyak bicara. Beliau kalau menyerangin Islam langsung ayat dibacain. Dalam surah apa yang turun langsung diterima. Orang tanya tentang Allah langsung diceritain ayat, langsung ayat aja. Dan itu kebetulan dalam bahasa Arab orang sudah paham gitu kan. Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahami, dan kami letakkan sumbatan di telinga mereka. Dan jika pun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu dan membantahnya, orang-orang kami berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Jadi kata-kata asatirul awwalin. Setiap kali Bapak Ibu dapat kalimat di dalam Al-Quran, ada banyak disebutkan itu tentang An-Nadhr bin Harith. Jadi dongeng-dongeng orang dahulu itu selalu disinggung, itu karena menyinggung An-Nadhr bin Harith. Juga turun ayat setelahnya langsung surah Al-Anfal. Al-Anfal urutan 8 ayat 31 masih sama tentang An-Nadhr bin Harith. Al-Anfal 8:31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Jadi selalu ada kata asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan dakwah Al-Quran, mereka berkata, ini An-Nadhr bin Harith, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran itu tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang purbakala dulu. Yang terjadi jemaah sekalian, karena ternyata An-Nadhr bin Harith juga tidak berhasil memberhentikan dakwah Nabi SAW, Abu Jahal sudah tidak sabar lagi. Lalu ia berkumpul dengan pemuka-pemuka Quraisy dan berkata, aku
sudah tidak sabar lagi. Aku akan membunuh Muhammad. Bila kalian mau membela aku dari keluarganya. Bila kalian mau membela aku dari keluarganya, nanti kalau aku bunuh, saya jangan sampai suku Nabi membunuh saya. Setelah aku membunuhnya maka baik. Bila kalian juga tidak mau menolongku setelah aku membunuhnya, maka aku tetap akan membunuhnya. Maka serentak orang Quraisy berkata, pergi dan bunuh lagi ya, kami akan membelamu. Keesokan harinya mereka sepakat akan membunuh Nabi SAW sementara Nabi SAW sedang sujud depan Ka'bah. Karena bila beliau SAW sujud biasanya lama sekali. Nabi SAW bersujud lama sekali. Orang-orang lihat dan orang tidak ganggu. Nah, Abu Jahal ini ingin menggunakan kesempatan waktu Nabi sedang sujud itu. Dan tentu sujud ini dimasukkan adalah tanda kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua di muka bumi ini kecuali pembangkang manusia dan jin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Saya pernah dilihatkan sebuah foto di Saudi terjadi waktu salah seorang pemilik unta di padang pasir di Maskan sedang sujud. Itu tanpa sengaja temannya foto pakai HP. Ternyata unta di sebelahnya juga sedang sujud. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya itu luar biasa pemandangan dan sujudnya seperti tuannya yang sedang sujud. Lututnya diturunkan, terus kepalanya diturunkan ke tanah di padang pasir sujud. Dan ini Allah SWT dikatakan dalam Al-Quran kan, semuanya makhluknya Allah kecuali pembangkang dari jin dan manusia bertasbih dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga ada cuplikan itu pada saat sedang ditilawahkan Al-Quran di sholat tarawih, itu tanpa sengaja ada seseorang sedang menyeloteng burung merpati dekat Ka'bah, dekat haram, itu lagi sujud, tunjukin kepalanya gitu, dan lama sekali gitu, dia tidak angkat kepalanya. Semua itu memang jelas kan? Dan memang sujud ini adalah kegiatan yang luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, tolonglah aku agar bisa membantu kalian masuk surga dengan memperbanyak sujud. Dan ciri Nabi SAW dan para sahabat dalam Al-Quran itu kalian akan melihat di dahi mereka bekas-bekas sujud, gitu kan? Karena mereka lama sujud. Itu disebutkan dalam Taurat, dalam Injil, mereka sujud lama, menikmati sujud itu, terus mengeluhkan. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, juga hadis sahih, kalau kalian ruku agungkanlah Allah, kalau kalian sujud, ya, perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Hadis yang lain yang serupa juga kata Nabi SAW, ya, kalau kalian sujud, perbanyaklah doa. Sesungguhnya paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud. Jadi sujud sangat luar biasa. Baik, perilaku Nabi SAW adalah beliau kalau sedang sujud depan Ka'bah selalu lama. Saat Nabi SAW sedang sujud, Abu Jahal lalu datang membawa batu yang sangat besar sampai dia sangat sulit mengangkatnya karena berat dan besar. Tujuannya dia ingin menghantam kepala Nabi, maksudnya ingin membunuh Nabi SAW. Pada saat dia mendekat, sudah dekat sekali, orang-orang Quraisy semua melihat ini karena depan Ka'bah sudah buka sekali kan, orang lihat semua dan tidak ada yang menahannya karena orang Quraisy semua mendukung. Maka tiba-tiba saja waktu dia sudah dekat kepada Nabi SAW, dia melempar batu itu di sebelah Nabi, bukan di atas Nabi gitu kan. Lalu dia lari ketakutan, Abu Jahal lari ketakutan. Dan ini luar biasa ya. Nanti yang kita tahu kenapa dia lari ketakutan. Dia sudah lihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri Nabi SAW, tapi dia tidak beriman. Jadi memang Allah SWT di sini tidak pernah memaksa seseorang ya. Kita tidak pernah dipaksa untuk berbuat baik, tidak pernah dipaksa untuk berbuat buruk. Diberikan kebebasan. Allah cuma ingatkan amanah, ya, ibadah, apa saja yang kita kerjakan kebaikan yang Allah perintahin, maka itu baik. Allah sudah suruh. Kemudian Allah akan janjikan pahala, Allah janjikan surga. Selesai. Siapa yang mau kerja silahkan. Yang mau sholat boleh. Adakah yang bisa nahan kita jemaah sekarang kalau azan di mana kita nggak sholat? Nggak ada. Adakah tangan dari langit turun menarik tangan kita untuk sholat? Tidak. Kita bebas memilih mau sholat. Allah larang zina, riba, ini, itu dilarang. Tapi Allah nggak pernah tahan kita. Dipegang tangan kita nggak boleh zina, nggak dibiarin. Ini katanya haram loh ya, berdosa. Nanti masuk neraka kamu kalau kamu lakukan. Allah berikan kebebasan. Tidak ada paksaan di sini. Tidak ada paksaan. Jadi memang sebenarnya Allah hanya memberikan sinyal di masa sekarang. Makanya pada hari kiamat hati-hati sekali. Semua orang yang masuk ke dalam neraka, wala'udzubillah, akan masuk ke dalam neraka mengakui keadilan Allah. Dia bilang pantas saya masuk. Karena nggak pernah Allah suruh dia berzina. Allah nggak pernah dia lakukan, tapi Allah sudah ingatin haram loh ya, nggak boleh. Makanya dia sendiri yang tahu perilakunya dia. Sama Abu Jahal itu. Sudah jelas sekali dia sudah lihat tanda-tanda kebesaran Allah pada Nabi SAW, dan aku beriman. Di antaranya ini,
ketakutan mengarah ke Quraisy. Orang-orang Quraisy heran semua. Waktu dia sudah mendekat ditanya, bukankah engkau sudah niat membunuhnya? Kata Abu Jahal, tidakkah kalian melihat? Kata mereka, apa yang engkau lihat? Abu Jahal bilang, aku melihat seekor unta jantan yang sangat besar mengejar saya dan akan menggigit saya. Tapi tidak ada yang lihat, cuma dia sendiri yang lihat. Tidak ada yang lihat. Dan zaman itu karena mereka kenal unta dan apa yang dia, Allah hanya memberikan sinyal jemaah sekalian. Makanya pada hari kiamat hati-hati sekali. Semua orang yang masuk ke dalam neraka, walhamdulillah, akan masuk dalam neraka mengakui keadilan Allah. Dia bilang pantas saya masuk. Kenapa pernah Allah suruh dia masuk? Allah nggak pernah dia yang lakukan. Tapi Allah sudah kasih haram loh yang nggak boleh. Makanya dia sendiri yang tahu perilakunya ini. Sama Abu Jahal. Sudah jelas sekali dia sudah lihat tanda-tanda kebesaran Allah bahkan tidak mau beriman. Di antaranya ini, apa yang terjadi? Waktu Abu Jahal lempar batu itu lari ketakutan mengarah ke Quraisy. Orang-orang Quraisy heran semua. Waktu dia sudah mendekat ditanya, bukankah engkau sudah niat membunuhnya? Kata Abu Jahal, tidakkah kalian melihat? Kata mereka, apa yang engkau lihat? Abu Jahal bilang, aku melihat seekor unta jantan yang sangat besar mengejar saya dan akan menggigit saya. Tapi tidak ada yang lihat, cuma dia sendiri yang lihat. Tidak ada yang lihat. Dan zaman itu karena mereka kenal unta, dan unta ini seperti kalau kita kuda ya, tinggi, menendang gitu kan. Jadi unta ini yang membuat dia takut. Inilah pertolongan Allah SWT kata hadis sejarah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lihat ada tidak pernah beriman, tidak beriman kepada Allah. Quraisy mencari jalan lain. Coba lagi, mereka sepakat untuk mengalihkan orang-orang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik orang dari luar Mekah atau dalam Mekah, dan seluruh yang telah beriman harus disiksa. Para budak disiksa oleh tuannya masing-masing dan bebas disiksa oleh sukunya sendiri agar tidak terjadi peperangan. Jadi masing-masing tuan disiksa budaknya dan orang dari suku bisa disiksa sukunya sehingga tidak timbul suku yang lain. Maka semuanya mulai melaksanakan. Di antaranya yang disiksa dari budak adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang terkenal oleh tuannya sendiri Umayyah bin Khalaf. Nanti Umayyah ini kita akan pelajari kisahnya. Dia akan terbunuh di perang Badar dan dibunuh oleh Bilal. Udahlah, Bilal nanti akan bunuh dia. Ada kisah sendiri yang cukup menarik nantinya. Umayyah membawa Bilal jauh ke tengah padang pasir pada siang hari, lalu membuka bajunya. Ini bayangin panas ya. Dan kalau kita tidur di lantai musim ini sekarang di teras luar ini dengan matahari ini panas sebenarnya gitu kan. Ya bagaimana dengan padang pasir itu menyimpan panas ya, pasir itu. Lalu dibuka baju dan ditidurkan yang di atas sebuah batu padang pasir, ditaruh di bawahnya batu yang sudah panas, ya. Ditaruh di badan Bilal di situ. Ya. Kemudian, ditidurkan di atas tanah padang pasir, kemudian dibuka bajunya dan diangkat sebuah batu yang berat dan panas diletakkan di dadanya. Ya. Tetapi Bilal tetap sabar sambil mengucapkan ahadun ahad. Allah Esa, Allah Esa. Bila orang sempat Bilal ditanya setelah hijrah ke Madinah, kenapa engkau pilih kalimat itu? Apa rahasianya? Kenapa kau bilang ahad, ahad? Kenapa nggak bilang Allah, Allah gitu? Bilal menjawab, aku tidak menemukan kalimat yang paling membuat mereka marah kecuali kalimat itu. Ini lagi disiksa nih, malah sengaja nih. Nggak tahu ya Allah alam kalau kita jadi Bilal, siap nggak untuk disiksa gitu. Makanya alhamdulillah hidup zaman sekarang ya. Sudah tinggal masuk masjid pakai AC. Cuma tunggu Ustaz sebentar, terlambat setengah jam. Ini sekalian saya cari alasan ya. Tapi enggak, memang benar ya. Kita Islamnya luar biasa sekarang. Enak sekali pakai AC. Ustaznya sudah bisa pakai laptop nyampein. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Zaman dulu luar biasa. Harus ada proses penyiksaan dulu. Baik. Bayangin Bilal tidur di padang pasir yang panas, dibuka bajunya, diikat tangannya dan kakinya, gitu kan? Diikat dengan rantai ditarik. Jadi dia terlentang benar-benar, tangan kakinya itu nggak bisa membela dirinya selesai dan belakangnya panas. Diangkat batu yang berat dan juga panas macam-macam ditaruh di dadanya. Lalu disuruh beriman, disuruh murtad, nggak mau. Tetap dia mengatakan ahad, ahad, disiksa, tetap saja. Dia tetap kokoh. Luar biasa dia. Saya terus terang masih belum bisa berpikir bagaimana imannya sahabat. Terus terang kadang-kadang saya kalau baca kisah mereka jemaah sekalian bingung melihat bagaimana mereka beriman pada zaman itu. Bukan hal
yang gampang gitu ya, berat sekali, yang bukan hal yang ringan. Kemudian termasuk juga orang yang disiksa adalah seorang wanita dari suku Muzammil, suku Mu'ammil. Suku Mu'ammil ini tidak disebutkan namanya dia, namanya seorang budak itu, tapi memang ahli sejarah mengatakan dia terkenal dari suku Mu'ammil. Dan orang-orang kafir banyak yang partisipasi dalam menyiksanya. Kebetulan suku Mu'ammil ini ya salah satu dari cabang sukunya Bani Adi. Bani Adi ini sukunya Umar bin Khattab. Nah, Umar ini belum masuk Islam waktu itu. Anda tahu apa yang Umar buat waktu itu? Umar ini datang partisipasi menyiksa budak ini. Yang pada saat itu belum masuk Islam beliau. Umar lalu menyiksanya sampai Umar bosan. Tapi nggak disebutin apa siksaannya gitu kan. Bila Umar sudah bosan, dia berkata pada budak itu, aku berhenti hari ini menyiksamu karena bosan, tapi aku akan kembali lagi besok. Lalu dia kembali keesokan harinya untuk menyiksa budak itu. Apa yang terjadi? Budak itu tetap sabar. Lalu dia mengatakan apa? Allah lah yang telah membuatmu seperti ini. Ini perempuan budak ini bilang, Allah yang buat kamu seperti ini. Ada satu kalimat bijak di masker yang pernah saya dapatkan dari salah satu kerabat saya, tidak sengaja gitu dia bilang. Jadi ada sedikit musibah yang terjadi gitu kan. Ada beberapa orang yang sempat bisnis kemudian bangkrut, ada masalah, terlilit dan segalanya. Lalu dia mengucapkan kalimat bijak gitu. Dia mengatakan, sebenarnya kejadian-kejadian ada orang yang mengambil uang kamu ini, ada orang yang belum bayar ini Allah yang sudah atur, tanda kutip. Ada sebuah rekayasa Allah di situ. Kamu lihat, sabar nggak jalanin, toh prosesnya akan kita lalui kan gitu. Sabar nggak? Kalau kita yakin kita punya Tuhan dan dia punya Tuhan, tidak ada masalah. Dan ini terjadi para sahabat. Sahabat ini memahami, sangat yakin ada Tuhan Allah, nggak mungkin. Dan subhanallah, kata para ulama, tidak ada orang yang bersabar karena Allah kecuali Allah akan berikan kekuatan. Jadi Bilal di sini pada saat sabar dan agak panas itu bukan berarti seperti kita sekarang mungkin kalau kita ragu, enak disiksa ya, gimana enggak? Memang Allah berikan pada saat dia sudah terima itu, Allah mudahin buat dia. Sama dengan wanita ini, kalimatnya luar biasa gitu. Di antara juga yang disiksa adalah sahabat Nabi yang mulia bernama Yasir radhiyallahu anhu dan istrinya Sumayyah, yang kebetulan waktu itu Sumayyah dalam keadaan hamil. Yasir dan Sumayyah ini jemaah sekalian adalah budaknya Abu Jahal. Budaknya Abu Jahal. Abu Jahal yang menyiksa mereka. Dan mereka berdua punya anak bernama Ammar. Ammar ibn Yasir. Kalau Anda pernah dengar nama sahabat mulia ini, Ammar bin Yasir, yang Allah panjangkan umurnya sampai mendekati 100 tahun baru meninggal radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang mulia sekali. Belum meninggal di zaman Ali radhiyallahu anhu. Jadi sudah melewati Islam, masa Islam pertama, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali baru beliau mati, gitu kan. Ini kebetulan ada kisah sendiri dia sama ayahnya sama ibunya yang disiksa oleh Abu Jahal pada saat itu, yang akhirnya Abu Jahal pertama sekali membunuh Sumayyah. Sumayyah ini waktu itu dalam keadaan hamil ya. Kemudian ditusuk tombak perutnya oleh Abu Jahal. Yasir ingin membela, ya akhirnya Yasir pun dibunuh. Yasir pun juga dibunuh. Pada saat tertinggal Ammar anaknya saja, Abu Jahal lalu makin dahsyat menyiksanya. Tapi Abu Jahal tidak mau membunuh, sengaja disiksa-siksa sampai berdarah-darah gitu. Sampai akhirnya Ammar sudah tidak tahan lagi dan Abu Jahal mengatakan, saya tidak akan membiarkan kau hai Ammar sampai kau meninggalkan agamanya Muhammad. Lalu Ammar pun mengatakan, baik, aku tinggalkan. Jadi Ammar ikuti, gitu kan. Tetapi Abu Jahal tidak puas. Lalu lewat seekor unta besar, Abu Jahal bilang, aku tidak akan membiarkan engkau dari siksa ini sampai engkau mengatakan unta ini Tuhanku. Unta lagi lewat, bilang ini unta Tuhanku, baru saya lepasin. Maka Ammar radhiyallahu anhu pun mengikuti karena sudah tidak tahan lagi dengan siksaan dan sakit luar biasa, orang tuanya sudah meninggal di sebelahnya gitu kan. Setelah itu Abu Jahal meninggalkannya. Apa yang terjadi? Ammar sangat menyesal, lalu beliau menyampaikan penyesalannya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata, bila engkau disiksa lagi besok, maka ucapkanlah. Kenapa? Karena ternyata Ammar waktu mengucapkan unta ini Tuhan saya, itu bukan dari hatinya, karena terpaksa. Ya, karena terpaksa. Dan Anda perlu tahu jemaah sekalian, Ammar pada saat itu umurnya 9 tahun. Waktu disiksa itu 9 tahun. Ya, ini luar biasa ya. Umur 9 tahun disiksa bisa kokoh dalam Islam, itu luar biasa sahabat, luar biasa radhiyallahu anhum, ini luar biasa. Lalu kisah Ammar ini diceritakan oleh Allah, turun ayat gara-gara Ammar. Umur 9 tahun ini surah An-Nahl. Urutan
urutan 16 ayat 106. Urutan 16 ayat 106. Ini kalau seandainya ada orang muslim yang ditangkap oleh orang kafir, gitu kan? Kemudian mereka disiksa dan diharuskan mengucapkan kalimat kufur, tapi hatinya tidak ikut, cuma lisannya, maka itu dimaafkan oleh Allah SWT seperti kasus Ammar radhiyallahu anhu. Ayatnya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra. Man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Orang yang sudah beriman murtad, maka itu murkahnya Allah sama dia besar. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dengan iman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menimpanya dan baginya azab yang besar. Juga di antara siksa orang-orang Quraisy yang masyhur dalam buku sejarah adalah kepada seorang wanita yang bernama Zarirah radhiyallahu anha. Ini disiksa sampai matanya buta. Sampai matanya buta. Ya, dipukulin sampai matanya buta. Maka pada saat buta, orang-orang Quraisy yang menyiksanya mengatakan ia telah dibutakan oleh Allah wal Uzza. Jadi matanya sudah berdarah-darah, sudah nggak melihat. Lalu mereka mengatakan ini Allah wal Uzza, dua patung besar yang mereka sembah yang telah membutakan. Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba mengembalikan penglihatan Zarirah yang akhirnya membuat orang Quraisy ketakutan dan meninggalkannya. Tiba-tiba melihat pada saat itu gara-gara ucapan kalimat tersebut. Tapi ini luar biasa, seorang wanita disiksa seperti ini sampai buta tetap kokoh dalam imannya. Ya, kita sekarang muslimahnya baru disuruh tutup aurat saja susah, ya luar biasa. Gimana kalau sudah diancam dengan pedang, sudah dicambuk, sudah luar biasa. Di antara yang disiksa juga adalah seorang wanita dari suku An-Nahdiyah dengan anaknya kebetulan yang telah masuk Islam. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan membebaskan mereka dengan membayar. Ya. Setelah kasus ini Abu Bakar lalu membebaskan juga Bilal juga dari siksaan dan membebaskan hampir banyak budak-budak muslim yang telah disiksa. Nah, ya Bilal kan bebas dibeli dan tidak lagi jadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Dan ini juga jemaah sekalian adalah sebuah poin penting. Anda tahu kasus yang terjadi di Myanmar beberapa waktu lalu? Ya, banyak umat Islam yang dibunuh ya. Tahu nggak bagaimana cara kasusnya supaya berhenti? Ternyata jemaah sekalian, saya tidak dapat informasi dari teman-teman saya yang tinggal di Saudi. Itu ada dialog yang terjadi ya, antara negara akhirnya dan banyak sekali pemimpin Islam, di antaranya kerajaan Saudi itu membayar sebenarnya. Jadi membayar kepada pemerintah Myanmar, kan di sana umat Islam terkurung, nggak bisa buat apa-apa. Jadi seperti kasus Abu Bakar nih, Abu Bakar ini membayar lepas dari siksaan. Waktu dibayar, gitu kan? Berapa kalian minta? Berapa harga seorang Muslim dibayar sama kerajaan Saudi? Waktu dibayar sudah bebas, gitu kan? Nggak jadi. Jadi ternyata tidak selamanya juga kita harus menggunakan kekuatan kalau tidak ada. Mungkin dengan harta, kan gitu. Seperti yang Abu Bakar contohkan dari Allah Anhu. Beliau lihat Bilal disiksa, dia bayar. Nih Umayyah, kamu mau jual berapa budakmu? Sekian, ambil ini. Dia ambil, bebas, sudah selesai, kan gitu. Jadi memang kadang-kadang kita membebaskan seorang muslim itu tidak selamanya dengan kekuatan fisik, tapi bisa dengan materi, bisa dengan doa, dan ini sebuah pelajaran besar juga. Ya. Kemudian Abu Bakar mulai membebaskan budak-budak terus. Lalu ayahnya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafa. Abu Quhafa ini meninggal dalam keadaan kufur ya. Ayahnya Abu Bakar. Dia berkata, anakku, bila engkau membebaskan budak, maka pilihlah budak-budak yang kuat agar bisa bermanfaat padamu. Ayahnya tidak berpikir masalah iman, ayahnya berpikir budak dibebasin biasanya di Mekah untuk dipakai, biar dipakai power kekuatannya gitu. Abu Bakar lalu menjawab, ayahku, aku tidak membebaskan mereka karena aku butuh mereka, tapi aku membebaskan mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah ayat tentang perilaku Abu Bakar. Ini jadi sahabat turun, kasus perilaku mereka yang dimuliakan oleh Allah dan dipuji oleh Allah. Dalam surah Al-Lail, urutan 92 dalam Al-Quran ayat 21 yang selalu Bapak Ibu baca, wala saufa yarda. Jadi pasti nanti Allah akan balas Abu Bakar di hari kiamat dan dia akan sangat puas dengan balasan itu. Allah akan balas perilaku pembebasan budaknya tadi. Termasuk orang yang paling berat siksaan dari kaum muslimin adalah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Ini seorang budak juga
yang luar biasa beliau sabarnya gitu. Tepatnya pada zaman khilafah Umar radhiyallahu anhu, kita ceritakan riwayatnya dulu, kita majukan ke depan. Di zaman khilafahnya Umar, setelah Nabi meninggal, setelah Abu Bakar meninggal, itu di zamannya Umar jadi khalifah. Pernah Khabbab sedang duduk, lalu Umar bertanya padanya, "Wahai Khabbab, siksaan apakah yang paling pedih yang pernah engkau alami dari Quraisy waktu dulu di Mekah?" Ini sudah jauh ya di zaman Umar. Khabbab lalu berkata, "Demi Allah wahai Amir Mukminin, belum pernah aku mengalami siksaan seperti ini." Lalu Khabbab radhiyallahu anhu memperlihatkan belakang tulangnya, jadi punggung belakangnya, ya. Yang terdapat pada punggungnya itu ada lubang yang dalam, itu dari tulang ekornya sampai ke lehernya. Lubang dari bawah sampai ke atas gitu. Waktu melihat kejadian tersebut, dan itu hitam seperti kena luka bakar. Jadi sudah lubang naik ke atas gitu, dari bawah tulang itu sampai ke punggungnya, dan warnanya hitam, kena seperti luka bakar. Umar lalu heran sambil menangis. Umar berkata, "Demi Allah, aku belum pernah melihat kejadian seperti ini, dan ini sangat menyedihkan." Bagaimana kejadiannya? Khabbab menceritakan, mereka memanaskan batu sampai memerah karena panasnya. Dibakar batu itu sampai merah, dan batu itu tajam. Ya. Dipanas sampai merah. Lalu mereka meletakkan batu itu di atas tanah, kemudian aku ditarik dengan keras sambil terbaring, dan akhirnya tubuhku bagian belakang melewati batu panas itu. Itu siksaan yang luar biasa. Alhamdulillah sekarang dengan enak gitu kan, pakai AC rumahnya gitu. Masih gak sholat malam, Al-Quran dengan tulisan indah cuma dipajang gitu kan. Semuanya ya, orang-orang Islam ini luar biasa sekarang. Jadi selalu manja kalau sekarang ini. Zaman dulu dengan siksaan, tapi mereka luar biasa kokohnya gitu. Jadi kita harus ambil pelajaran dari masalah-masalah seperti ini, mas sekalian. Perlakuan Quraisy ini sangat menyakitkan, yang akhirnya membuat Khabbab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, dan beliau berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sedang berlindung di depan Ka'bah. Dibayangin ya, Khabbab sudah bolong untuk belakangnya, meninggalin agama Islam. Terus sudah disiksa, dilepasin, dia pakai bajunya, dia datang ke Nabi. Nabi lagi di depan Ka'bah. Apa yang dia serukan? Dengarkan. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, Quraisy sudah menyiksa kami luar biasa." Lalu Khabbab memperlihatkan lukanya. Nabi lihat luka itu. Dibuka, ini lihat ya Rasulullah, masih terbakar nih luka saya. Sampai seperti ini. Apa yang kata Khabbab? "Mintalah pada Allah memberikan kemenangan dari kejahatan Quraisy ini." Apa jawaban Nabi? Dengar ini di awal-awal Islam ya. Luar biasa gitu. Kalau saya melihat ini sahabat-sahabat di Mekah ini sahabat pilihan, bukan sembarangan gitu. Makanya jumlahnya waktu itu, waktu Nabi SAW saja akan hijrah cuma 70 atau 83 orang yang masuk Islam. Kayak orang-orang terpilih aja gitu. Mendengarkan hal tersebut, Nabi SAW lalu menjawab, "Wahai Khabbab, sesungguhnya orang-orang sebelum kita yang beriman itu digalikan untuknya lubang di tanah, lalu dia ditanam di dalamnya hingga kepalanya saja yang kelihatan." Ini orang-orang sebelum kita yang beriman. Lalu didatangkan gergaji yang digunakan untuk membelah dua kepalanya. Sudah ditanam sampai di lehernya, kepalanya dibelah lagi, tambah gak bisa gerak. Itu luar biasa siksaannya. Juga seseorang dari mereka dicabik-cabik dagingnya, sengaja dicubit-cubit, ternyata masih hidup. Dari tulangnya dengan besi yang keras. Tidaklah itu semua membuat mereka meninggalkan agama mereka. Luar biasa imannya orang-orang. Demi Allah wahai Khabbab, pasti Allah akan memenangkan dan menyempurnakan agama ini. Sampai-sampai seorang wanita akan berani menunggangi kuda sendirian dari San'a. San'a itu ibu kota Yaman sekarang, ke Hadramaut. Nah, Hadramaut ini nama wilayah lain di Yaman. Itu kurang lebih jaraknya sekitar 600 km. Nabi bilang apa? Demi Allah, Allah akan memenangkan agama ini dan menyempurnakannya sampai wanita jalan naik kuda sendiri dari San'a ke Hadramaut 600 kilo. Dan dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Tetapi kalian kaum yang tergesa-gesa. Ya, betul seperti sekarang. Umat Islam di mana-mana bebas hidup, gitu kan? Cuma butuh sabar saja. Ya kadang-kadang cobaan itu datang. Makin hari siksaan Quraisy makin banyak kepada kaum muslim dan makin berat, sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan lain-lain juga termasuk disiksa. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan beliau berkata, barang siapa di antara kalian ingin hijrah,
maka telah diizinkan untuk kalian. Maka orang yang pertama hijrah dari sahabat Nabi adalah Utsman bin Affan radhiyallahu bersama istrinya Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengatakan orang yang paling pertama hijrah dari Allah setelah Lut alaihissalam adalah Utsman. Radhiyallahu anhu. Jadi kurang lebih bahasan kita sampai sini. Kalau ada yang mau bertanya, saya mau bertanya. Ya, silakan. Allahu a'lam. Kalau saya menjualnya, mungkin saya bisa bilang, saya bisa jawab gitu kan. Ya. Saya sebenarnya juga punya toko. Saya punya toko jual zam-zam di daerah Kalibata. Tapi memang saya tidak pernah ambil dari Tanah Abang. Saya ngambilnya memang langsung dari Saudi. Itu di Kalibata City. Di apartemen itu di bawahnya ada mall, saya buka tempat di situ. Ada restoran sama ada toko di tengah. Di antaranya itu ada zam-zam dan memang banyak jemaah saya yang ambil dari situ karena memang saya khawatir. Kemarin teman saya itu punya alat dan sempat mengambil beberapa galon dari Tanah Abang, kemudian di tes gitu kan, itu ternyata ada campuran, banyak campurannya gitu. Memang banyak orang yang tidak bertakwa pada Allah dan berbahaya sekali, ya. Iya, toko ajuan. Baik, masih ada yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Oh iya. Jadi cara berdoa pada saat minum zam-zam seperti apa? Bebas saja Pak sebenarnya, tidak ada pembacaan khusus gitu kan. Kalau Bapak bisa minum zam-zam sambil menghadap kiblat lebih baik. Sebelum minum dan sesudah minum berdoa tidak ada masalah. Yang penting diniatkan dalam hati, saya minum zam-zam ini untuk tentang pernikahan ini. Dan sudah sering saya bacakan tadi Bapak Ibu sekalian, usahakan tetap ada di rumah. Dan jangan ini banyak sekali jemaah haji dan umroh saya jemaah sekalian. Itu kalau saya bicara tentang zam-zam, waktu saya sudah jelasin fadilahnya banyak yang hadir hubungan dengan zam-zam, kita jangan bahas semua. Itu Bapak Ibu sekalian mereka bilang, ya Ustaz saya umroh 10 tahun lalu. Zam-zam saya masih utuh, saya taruh di gudang. Nggak diminum, untuk apa? Bahkan ada yang sudah sampai bilang, saya punya 5 galon, 10 galon, karena saya umroh bawa pulang 1, tapi dipajang, ditaruh aja. Yang nggak berguna, ya, harus diminum, minum aja. Bahkan kalau Bapak Ibu susah dapat, ya itu misalnya bisa walaupun cuma 1 galon, bisa minum kopi, ditaruh 1/4 gelasnya zam-zam, sisanya dipakai air lain. Apa masalah? 1 tetes saja sudah nggak ada masalah sebenarnya gitu kan. Itu sangat baik. Kalau saya biasa pakai terapi di rumah saya sendiri, Bapak Ibu sekarang tiap hari saya minum zam-zam, alhamdulillah. Tiap hari itu pasti saya konsumsi zam-zam semampunya. Jadi kalau biasanya normalnya kita konsumsi 1 liter sampai 3 liter air, maka saya usahakan 1 liter itu sampai 1,5 liter zam-zam yang saya konsumsi. Kemudian memakan kurma ajwa. Kurma ajwa itu kan kurma yang Nabi SAW mengatakan bisa selamatkan kita dari sihir ya. Yang orang biasa bilang kurma Nabi, kan? Itu dikonsumsi. Kemudian kalau Anda bisa mendapatkan madu asli, kemudian dipakai habatus sauda, ya jintan hitam yang asli juga, yang paling bagus dari Ethiopia itu, dikonsumsi itu bagus sekali untuk kebutuhan kita keseharian gitu ya. Itu kurang lebih gambarannya. Jadi kalau doanya bebas saja. Kapan Bapak baru mau minum, Bapak berdoa, itu boleh. Setelah minum juga berdoa, dalam masalah yang penting maksimalkan doa pada saat minum zam-zam. Dan Bapak Ibu sekalian dalam masalah doa ini ingat ya, jangan pernah ragu untuk minta kepada Allah. Sampai ada sebagian ulama bilang, orang yang minta kepada Allah hal-hal yang kecil-kecil saja, sementara hal yang besar mintanya pada manusia, ini orang yang menganggap remeh Allah. Nah, gitu. Mau istrinya selamat melahirkan, dokter tolong ya, dokter yang diminta. Tapi kalau minta supaya sampai ke tujuannya, kalau dia mau ke kantor, ya Allah mudahin. Yang ringan-ringan minta sama Allah, yang berat minta sama manusia. Salah. Mesti minta semuanya pada Allah. Dan Allah akan tunjukkan makhluk dengan kita berdoa kepadanya. Jadi minta semuanya. Sudah lagi? Ya silakan Bu. Waalaikumsalam. Baik. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekalian, tentang apakah Allah memberikan potensi itu pada manusia. Sebenarnya tadi saya sudah berikan penjelasannya. Penjelasannya kan tadi saya katakan, Allah tidak pernah memaksa kita